Gue baru aja kelar nonton Daredevil Born Again season kedua di episode 2 sama yang ketiganya. Setelah episode pertama gue buru-buru nonton di minggu lalu, pengen bahas sih sebenarnya, tapi kayak sayang nih, pasti di episode 2 sama 3 tuh peaknya tuh di sana gitu. Ternyata bener kan? Episode 2 3 tuh memang keren banget, tapi di menjelang 10 menit sebelum berakhirnya episode 3 itu itu epic banget gitu. Dan gue seneng banget sekarang arah MCU itu mulai bener. Mulai bener dalam artian apa? Dari tahun 2026 ini mereka baru mengeluarkan 2 project itu positif semua guys. Kita bisa hitung deh, Wonder Man itu dapat skor di Rotten Tomatoes 91% dan sekarang Daredevil Born Again di 95%. Yang tertinggi itu kalau nggak salah masih Miss Marvel yang pegangnya. Tapi positif banget karena memang sejak series Moon Knight ya cuman 4 yang dapat skor di atas 85% dari 26 project MCU gitu. Kayak itu benar-benar kemunduran karena memang makanya hadir kayak istilah superhero fatigue lah inilah, karena memang membabi buta gitu, konten terus. Dan sekarang jujur gue seneng banget nih arah MCU yang semakin mateng, dewasa, dan gak mementingkan kuantitas tapi sekarang lebih ke kualitas. Dan ya terutama dari Daredevil Born Again season kedua ini gak kalah dengan versi Netflix-nya, dimana di season kedua ini dari episode 1, 2, 3 tuh brutalnya parah banget. Kalau kita bandingkan dengan season pertama ini jauh lebih baik di season kedua. Plek-ketiplek bener-bener kayak gue merasakan kayak nonton yang versi Netflix gitu. Dan gue berharap sebenarnya ada lagi adegan yang kepalanya ditusuk sama si Bullseye itu kan. Wah, gue pengen lagi dilihat kayak gitu sih. Tapi kita masih nunggu. Yang gue sayangkan di season kedua adalah nggak ada Jessica Jones ya sampai episode 3. Gue nungguin banget mana nih Jessica Jones kok nggak ada gitu. Apalagi kalau kita berharap The Defender gitu. Ternyata memang aromanya udah mulai tercium gitu. Karena memang di akhir episode 3 aja kita udah mulai melihat banyak team up gitu. Belum lagi kita ngomongin nanti Swordsman akan gabung sama si Daredevil. Belum lagi kita ngomongin Karen Page. Nah, ngomongin tentang Karen Page, dia kan jadi satu-satunya partner dari Daredevil sekarang kan. Itu gue ngelihat bahwa tekanan perselisihan antara dua ini mulai terjadi lah gitu, gesekan. Karena memang Karen Page yang hidupnya lama sama Punisher itu terinfluence dengan cara membantainya si Punisher yang gak segan-segan untuk membunuh. Dan itu bertentangan banget dengan Daredevil. Dan sekarang si Karen Page ini juga akhirnya bekerja sama dengan Daredevil. Kelihatan banget Daredevil gak mau membunuh tapi cuma melumpuhkan aja. Karena menurut dia membunuh itu bukan satu-satunya cara, gak menyelesaikan masalah. Sedangkan Karen Page kita lihat di ending episode ketiga dia dengan gampangnya nembak para task force-nya milik Kingpin gitu ya. Wow, ini kita bakal lihat bagaimana gejolak emosional development karakter mereka. Gue senang banget di sini. Dan terutama memang di Daredevil Born Again season kedua kita akan melihat bukan cuma tentang beranteman tapi ini lebih ke perang narasi dan juga propaganda sih. Jadi kita dibawa untuk mikir, nggak cuman yang ringan-ringan popcorn movie, popcorn series saja, tapi ini berat sih. Permainan politiknya, Kingpin-nya, development karakternya lebih dapat lagi. Apalagi pas dia ngomong, emang ada berapa dunia yang harus kutaklukkan gitu. Gila. Gila. Apalagi adegan pas dia latihan sama pelatihnya itu ditonjok langsung berdarah semua tuh pelatihnya tuh, gila. Itu serem banget. Meskipun Kingpin-nya agak kurusan menurut gue, tapi ini tetap serem gitu. Belum lagi kolaborasi antara Kingpin sama Vanessa Fish di sini, gila. Yang menarik juga dibahas adalah karakter Bull Eyes di sini makin gila ya sebenarnya, karena yang pertama dia di ending episode 1 dia nolongin Daredevil, terjadi gejolak di sini, dia punya rasa bersalah terkait dengan kematian dari Viggo Nelson kan. Terus juga dia pengen balas dendam sama keluarga Kingpin. Ada terjadi beberapa gejolak-gejolak yang gue yakin sih Blue Eyes itu akan gabung sama Daredevil dan tim juga. Tinggal gimana maaf-maafan aja. Karena emang Karen Page kan dia udah dendam banget sama si Blue Eyes kan. Yang menarik juga ada adegan ketika si Blue Eyes balik lagi ke Clinton Curse itu, kayak yang gereja Clinton itu, terus nanyain kemana Suster Maggie. Suster Maggie itu kan emaknya si Daredevil. Sedangkan Clinton ini kan gereja Clinton tempat-tempat masa kecilnya Daredevil. Ngapain dia bawa pisau ke sana gitu. Dan gue merasa bahwa emaknya Daredevil bakal muncul lagi nanti. Kalau muncul lagi tuh ini gila banget gitu. Dan jelas menurut gue dibandingkan Daredevil ya, karakter vigilante-nya tuh benar-benar untuk sekarang ya, itu lebih dapat Bull's Eyes sih. Itu gila banget menurut gue. Kadang dia baik, kadang dia jahat. Itu vigilante kan definisinya kayak gitu, anti-hero lah ibaratnya gitu. Nah, untuk development karakter selanjutnya yang gue cukup tertarik adalah karakter BB Urich. Kan kita tahu sendiri dia punya acara yang sangat terkenal yaitu The BB Report.
Ya ibaratnya kalau Indonesia mungkin mata Najwa lah. Najwa tuh jadi bebe uritsnya gitu. Ternyata acara itu diambil alih, disabotase sama pemerintah wali kota dari Kingpin, dan sehingga bebe uritsnya nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga dia bikin acara, bikin hal yang disenangin sama si wali kota aja, sama si Kingpin aja. Sedangkan ternyata di balik semua itu, di undercovernya, di underdognya itu dia punya acara sendiri yang sekarang sedang dicari, diburu, yaitu judulnya adalah City Without Fear, di mana dia selalu memberikan sarkasme terkait kebijakan dari seorang Kingpin. Dan yang menarik ini karakter orang dalamnya yang suka sama Bebe Urits ini yaitu Daniel Blake ya kalau nggak salah, itu kan asistennya si Kingpin. Udah curiga bahwa sebenarnya orang di balik tayangan-tayangan bertopengnya si Kingpin yang di acara City Without Fear itu adalah Bebe Urits. Nah ini yang gue ngeri banget dengan karakter ini, gimana nih ke depan Bebe Urits apakah sama kayak nasib pamannya bakal dibunuh sama Kingpin. Itu yang nggak dimau sama Daniel Blake ini. Yang mengejutkan juga sama si Daniel ini ya, intelnya tuh kuat banget guys. Bahkan dia tahu dengan latar belakangnya si penjaganya Kingpin. Termasuk juga gue yakin bahwa dia udah tahu juga seluk-beluk dari Kingpin. Dan gue merasa bahwa satu karakter ini itu bakal jadi the next mungkin yang tiba-tiba mengambil alih kekuasaan dari Kingpin ya. Walaupun bentukannya culun kayak gini, gue merasa bahwa sebenarnya yang sejahat juga tuh gue curiga bahwa Daniel Blake ini guys, karena memang di balik semua ini dia menyelinap kayak semut masuk ke dalam donat kayak gitu, itu bahaya banget. Jadi gue masih curiga dengan karakter ini. Tapi yang menarik dari cerita season kedua ini, konflik antara Kingpin dan Daredevil itu lebih luas lagi, dimana kita bisa melihat bahwa ini bukan cuma tentang Kingpin sama si Daredevil, tapi tentang pemerintahan, tentang politikan, karena memang vigilante versus pemerintah ini makin kuat gitu. Dengan Kingpin seolah-olah membela bahwa selama ini dengan hadirnya vigilante itu kekerasan ada di mana-mana gitu. Dan liciknya Kingpin di sini akhirnya karena dia gagal menangkap Daredevil, kelompok-kelompok task force-nya itu, akhirnya dia juga memberikan keterangan pers untuk masyarakat mencari Matt Murdock. Jadi sekarang Matt Murdock benar-benar terbatas nih langkahnya, karena emang warga mencari dia, mau ngasih tahu kalau ada muka-muka Matt Murdock, dia bakal lapor langsung ke pemerintah. Itu makin sulit bergerak si Daredevil ya. Jelas kita sebenarnya butuh dengan tim-tim lainnya, salah satunya adalah Jessica Jones gitu. Apalagi sekarang vigilante udah ditangkap semua gitu. Waduh, ini benar-benar gawat ya. Dan kita tentu saja make sense nanyain kemana The Defender, gimana Iron Fist, kemana yang lainnya, kemana juga Punisher gitu. Dan Punisher selain memang aktornya sibuk syuting Odyssey ya, sibuk juga syuting Spider-Man Brand New Day sebelumnya, tapi memang dengan dia nggak dimunculkan di Daredevil Born Again ini menurut gue keren banget ya, lagi-lagi untuk mempersiapkan special presentation-nya yang One Last Kill itu kan. Jadi menurut gue itu keren banget. Tapi setidaknya Jessica Jones episode 4 please muncul, karena memang udah chaos banget ini, Daredevil nggak bisa bergerak, kapal yang karam yang ada di kekuasaannya si Kingpin itu diledakkan. Itu tandanya apa? Karena emang ternyata si wali kota Kingpin ini punya 1000 cara untuk bisa menjebak si Daredevil, juga membuat masyarakat itu makin benci dengan vigilante gitu. Dengan langkah dari Daredevil dan juga teman-temannya menyelamatkan para tahanan yang ada di penjara itu, ketika lolos udah kesel, tapi dia punya langkah pertama, oke, lakukan gitu. Dan tiba-tiba kapal itu diledakkan. Dengan meledaknya kapal itu bersamaan dengan penyelamatan Sandra itu, orang-orang langsung menduga bahwa Daredevil lah yang meledakkan kapal itu. Jadi bikin masyarakat, pemerintah ini jadi benci, karena memang di covernya di kotak-kotak itu bukan peluru, tapi kayak ini ya, kayak sempaknya anak-anak gitu, pampers ya, kayaknya pampersnya anak-anak. Jadi seolah-olah Daredevil ini menghancurkan logistik yang ada di kota tersebut, di kota New York ini. Wah, ini bener-bener kayak gue seneng ngikutin alur ceritanya ya. Kita nanti lah ngomongin tentang action sequence, nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Dan buat teman-teman yang kangen dengan masa-masa jayanya Daredevil versi Netflix, ini udah irgasm banget gitu. Menurut gue itu gak perlu dibahas lagi. Tapi konflik vigilante versus pemerintah ini benar-benar kayak dapat banget. Belum lagi kalau kita ngomongin beberapa trauma-trauma dari karakter-karakternya, termasuk dengan istrinya Kingpin, dengan Bullseye, dia takut ditembak di mana-mana gitu. Insting dia ketika dapat ada yang ngawasi itu gila, keren banget gitu. Setelah itu juga ada karakter yang trauma juga guys. Salah satunya adalah Dr. Heather Glenn ya. Dia trauma dengan topengnya si Muse itu kan, yang hampir membunuh dia. Sampai sekarang kehidupannya nggak normal, dan sekarang dia berpihak ke Kingpin. Itu juga perlu dilihat di karakternya, development karakternya sampai kemana nih karakter Dr. Glenn ini. Apakah pada ujungnya dia tetap membantu Kingpin atau justru berbalik membantu si Daredevil? Gua lebih curiganya dia bakal membantu si Daredevil kayak gitu ya. Untuk karakter Bullseye juga ada banyak banget lah logo-logo atau juga kenangan-kenangan masa lalu dari karakter ini, kayak baseball masa kecilnya itu muncul pas kayak
penglihatan si Vanessa ada kabut-kabut kayak gitu deh. Itu udah keren banget. Kemudian ketika Bullseye muncul itu ada warna kebiru-biruan itu melambangkan Bullseye. Ketika Daredevil muncul ada warna merah. Sinematografinya ya udah nggak usah dibahas lah, itu keren banget. Plus juga gue suka development karakter dari Angelina Del Toro yang akhirnya mengambil amuletnya si White Tiger kan. Wow. Itu keren banget karena memang amulet ini itu kalau orang-orang yang makainya dia punya kecepatan yang luar biasa, akhirnya punya daya untuk bela diri yang kuat, beda dari manusia biasa lah. Dan gue belum ngelihat si Angelina Del Toro berantem sih, tapi ngelihat kecepatannya ngenyayat si bannya waktu itu, kemudian juga dia lari ke sana was-was udah mencirikan bahwa amulet itu beneran punya kekuatan magis. Jadi gue sebenarnya penasaran banget dengan ini juga. Sebenarnya gue pengen lihat dia nanti mungkin ada porsinya sendiri untuk pengembangan karakter dari Angelina Del Toro ini. Tapi gue seneng bahwa Tiger tetap ada regenerasinya dengan umurnya yang masih muda kayak gini. Gue merasa bahwa Tiger itu akan gabung kalau nggak ke Young Avengers ya Strange Academy dan sebagainya. Ke depan itu nasibnya masih jauh gitu. Apalagi kalau sekarang next setelah Multiverse Saga kita ngomongin tentang Mutant Saga kan. Angelina Del Toro kemungkinan besar juga akan join di beberapa kata-katanya yang lewat series dari Daredevil Born Again season kedua ini. Kemudian juga di season kedua ini safe house-nya Punisher akhirnya digunakan sebagai pelarian terakhir sama Karen Page ketika dia nyulik ada orang dari task force-nya Kingpin yang berkhianat itu kan. Dia membela si Daredevil. Tetap kita lihat di sana tapi tetap Punisher-nya itu disimpan untuk ceritanya nanti. Orang kan pasti bertanya kemana Punisher, ya nanti kalian saksikan aja di One Last Kill karena memang ini rilisnya kan di Mei ya, itu berdekatan dengan berakhirnya si Daredevil Born Again season kedua ini, jadi kita nantikan aja. Tapi secara keseluruhan mungkin kita nggak perlu jelasin artinya ending ini kalian udah ngerti lah, kita ikutin aja ritme dari cerita Daredevil Born Again ini. Sejauh ini gue suka banget detail-detailnya, Easter egg sebenarnya banyak tapi oke lah nggak terlalu banyak, yang penting yang kita bahas aja. Tapi secara keseluruhan inilah vigilante versus pemerintah yang pada akhirnya ini adalah Daredevil versus Kingpin. Jadi gue pengen banget penyelesaiannya nanti mirip-mirip kayak Netflix, bahkan mungkin gue merasakan ya terawangan gue itu bahkan ceritanya bisa lebih baik dibandingkan Netflix ya. Dan lagi-lagi gue seneng banget dengan Daredevil Born Again season kedua ini jadi cemilan wajib gue setiap minggunya. Kalau teman-teman, kalau kalian punya pendapat atau ada beberapa detail-detail yang gue lupa untuk bahas, silakan kalian bahas di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng. Buat teman-teman semuanya datang ke sini karena suka Daredevil tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. So, sampai jumpa di pembahasan Daredevil kita di episode 4 minggu depan. See ya.